Terima kasih Bapa di surga, mari Kau kuduskan suatu pikiran kami, urapi hati pikiran kami untuk kami memuji, menyembah, memuliakan, mengangkat nama kami, hati yang penuh yang berair, mentahirkan tubuh, jiwa dan roh. Terima kasih. Berikan kami pujian yang hati kami. Kami memuji, menyembah-Mu Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu. Haleluya, terima kasih. Kami datang mempersembahkan hidup kami. Kami datang mempersembahkan jiwa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Yeah. Kau sungguh indahnya darahnya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada cara yang mulia, mulia dan berkuasa. Bukaku hormat, bukaku hormat akan Engkau, bukaku hormat, bukaku hormat akan Engkau. Katakan bukaku, sebab Kau Allah dipuji. Bukaku akan Engkau, bukaku hormat akan Engkau, bukaku hormat akan Engkau, sebab Allah yang layak dipuji. Bukaku akan Engkau, ya Allah yang maha besar, Allah yang maha mulia. Kami kagum akan Engkau, kebesaran-Mu, kemuliaan-Mu, kejayaan-Mu. Allah yang mengatasi langit dan bumi dan segala isinya. Sebab Allah yang layak dipuji. Aku akan Engkau lagi, aku makan Engkau, aku hormat akan Engkau. Amin, haleluya. Aku hormat akan Engkau, sebab Allah yang layak dipuji. Bukaku akan Engkau, bukaku akan Engkau, bukaku akan. Mari kita puji Dia, mari kita sembah, mari muliakan nama-Nya yang kudus. Oh, tiada yang seperti
Tiada yang sama seperti Tuhan. Oh, kami menyembah Bapa, kami memuji dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap kekuatan kami, dengan segenap kemudi kami. Oh, kasih besar mengatasi langit dan bumi. Oh, sana, oh, sana. Yesusku ajaib, Yesusku berkasa, beri kami menghampiri tanda kasih-Nya, kami menghampiri Engkau Bapa, layakkan kami kuduskan hati kami. Oh, Yesus, kita terbatas bisa tak terduga yang andalkan di setiap langkah hidup. Tak terbatas kasih, tak terbatas kau yang percaya segala musibah. Bukan amin, amin. Caramu mencintai ada di cerita proses hidup. Di titik terendah kau hadir mengangkat, kau menyerah akan hidupku. Tak terbatas kuasa, tak terbatas cara, kau yang adakan di setiap langkah hidup. Tak terbatas kasih. Amin, amin, amin. Tak terbatas kau yang percaya segala musibah. Tak terbatas kuasa, tak terbatas cara, kau yang andalkan di setiap tak terbatas kasih, tak terduga jalan, kau yang percaya di segala musibah. Kau yang percaya
sekarang setiap musim kau ada, setiap kau ada. Mari sembah Dia, mari puji Dia, mari angkat Dia namanya yang sembah Raja, sembah Tuhan. Haleluya, tiada yang seperti-Mu. Mari Engkau lawan setiap kami pagi ini. Mari Engkau jamah setiap pagi ini. Mari Engkau bekerja berikan hati kami, menyembuhkan hati kami. Oh, haleluya. Oh, bekerjalah Engkau, bekerjalah di kami, lakukan bagi Yesus. Kami pandang besar kasih yang menyangkakan, kasih yang kami ada satu dari karya kasih. Amin, amin. Ya, satu yang dari karya kasih. Ya Tuhan, ya hakiki segala hormat kemuliaan. Engkau Tuhan dijadikan kebangkitan. Yesus, Yesus Kristus, Raja Dia dan berkorban bagi keselamatan jiwa. Menyembah sang Raja Yesus, Yesus, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, aku telah karya. Tiada satu pun yang terluput dari karya kasih-Mu, ya bagi segala pujian, hormat kemuliaan. Engkau Tuhan kita yang bangkit dari mana. Yesus, Yesus, Yesus Tuhan. Raja
Yesus berkuasa, aku telah karya maka jiwa angin basah raja Yesus Kristus kuasa aku karya Raja kuasa Allah makin muliakan bisa dengar Raja di atas segala dari surga terima kasih Tuhan kasih setia inilah di kami inilah doa kami pujian kami kerinduan kami Bapa selalu mengganti hati kau yang percaya setia kau kasih siapkan hati kita lawan dengan kebenaran firman Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan tetap teguh di surga. Firman Tuhan layak yang kita kejar, yang kita pegang, yang kita cari, yang kita hidup. Terima kasih. Terima kasih. Pujilah nama. Oh, haleluya. Terima kasih. Pujilah nama. Amin Yesus. Apa yang terjadi dalam hidup ini tak pernah kutemukan dan kasih-Mu Tuhan lewat gunung yang tinggi
dalam lembah yang curam, Kau benar janji, Kau berfirman, Kau bersabda, Kau selamatkan, tiada yang mustahil bagi Yesus. Percaya sekali lagi dia menjelaskan kepada hambanya lain, apapun yang terjadi dalam hidup ini, tak pernah lupakan kasih Tuhan. Lewat yang tinggi dalam lembah yang curam, tak pernah meragukan janji Tuhan. Kau berfirman dan selamatkan, Kau bersabda dan selamatkan, tiada yang mustahil bagi Yesus. Percaya pada Yesus, percaya pada Yesus, percaya pada Yesus, percaya pada Yesus, percaya pada. Serahkan kepada hambanya. Terima kasih Pak Pendeta. Tuhan memberkati. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan yang menjadikan hari ini dan yang memberi kami kesempatan untuk ada di altar Tuhan, di hadirat Tuhan, menikmati kasih sukacita dalam perjumpaan ilahi dengan Kristus. Terima kasih Roh Kudus, Engkau beri kami hikmat-Mu, Engkau beri kami tuntunan ilahi-Mu, sehingga kami dapat memahami firman-Mu dengan benar, dan kami diberi kekuatan untuk menaati firman Tuhan. Kami serahkan pemberitaan firman ini dalam tangan Tuhan, jadi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi rekan-rekan hamba-hamba Tuhan yang tersebar di seluruh Indonesia. Kita bisa ketemu lagi dalam doa pada pagi hari ini. Saya mengajak kita merenungkan bagian firman Tuhan dengan tema mengatasi tantangan dan rintangan pelayanan misi dengan hikmat ilahi. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan pelayanan misi desa, kita tahu hari-hari ini media sosial penuh dengan berita, persekusi, pelarangan beribadah, dan berbagai macam jenis penganiayaan. Tidak hanya di Indonesia, kita lihat informasi di luar sana, di berbagai belahan dunia juga sedang terjadi hari-hari ini satu situasi yang tidak baik. Ada deru perang, ada kondisi di mana gereja kena bom, dan banyak hal yang lain. Hari-hari ini tantangan juga kita dapati dengan generasi muda mulai berkurang datang ke gereja. Secara khusus kami dalam pelayanan misi melatih dan mengutus tenaga-tenaga muda itu mengalami kesulitan tersendiri hari-hari ini. Ada banyak alasan yang mereka utarakan kenapa mereka tidak mau terlibat dalam pelayanan misi.
Mulai dari alasan izin keluarga, alasan-alasan tentang eh, ketakutan demi ketakutan di ladang pelayanan, dan bicara soal masa depan, banyak alasan lain. Ini semua menunjukkan bahwa pelayanan hari-hari ini bukan dalam keadaan yang baik-baik saja. Secara politik, kita melihat ada banyak persekusi oleh orang-orang radikal dari mayoritas. Secara situasi dunia, kita sedang ada dalam peperangan. Bangsa sedang bangkit melawan bangsa. Terjadi banyak chaos di mana-mana. Beberapa hari kemarin saya lihat berita di Pati ada demo besar-besaran yang luar biasa. Jadi kita sedang ada di situasi yang kritis menurut saya. Dan ini harus diresponi bukan dengan hikmat dunia. Karena kalau kita meresponinya dengan hikmat dunia, kita akan penuh dengan berbagai macam alasan untuk khawatir. Berbagai macam alasan untuk takut, berbagai macam alasan untuk tidak melangkah. Karena segala ketidakpastian yang ada. Belum lagi dengan banyaknya kebijakan-kebijakan, mungkin dulu pelayanan saudara dapat didukung oleh banyak pihak, baik dalam negeri maupun luar negeri. Sekarang mungkin mengalami batasan demi batasan. Dan semua itu menjadi tantangan, rintangan pelayanan hari-hari ini. Hampir setiap sisi kehidupan pelayanan punya banyak tantangan. Perizinan rumah ibadah, pelayanan-pelayanan misi mulai mengalami pembatasan demi pembatasan. Tetapi syukur kepada Allah, kita tidak mengandalkan keadaan dunia ini. Karena yang kita andalkan adalah pemilik langit, bumi, dan segala isinya. Yang kita andalkan adalah Kristus Tuhan yang telah menang dan berkata di dalam Matius 28, segala kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepada dia. Dan karena kuasa ini, kita diberikan sebuah amanat agung untuk pergi dan melayani. Benar ada tantangan dalam pelayanan itu, benar ada rintangan dalam pelayanan itu, tetapi ada Kristus yang menyertai, yang membuat seluruhnya persoalan, pergumulan, tantangan yang berat itu dapat kita atasi. Sehingga kita bisa berkata, segala perkara dapat kita tanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Nah, hari ini kita akan melihat bagian dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bagaimana kita melihat hikmat Allah dari perspektif Tuhan yang bisa mengatasi situasi di dunia ini. Kita baca sama-sama firman Tuhan dari 1 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-31 saya baca untuk kita. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang Yunani suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik pun bukan orang Yunani, Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ingat saja, saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia, tidak banyak orang yang bijak.
Tidak banyak orang yang berpengaruh. Tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk menaklukkan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk menaklukkan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu, seperti ada tertulis, barang siapa bermegah, hendaklah ia bermegah di dalam Kristus. Fakta-fakta yang saya sampaikan tadi adalah realita yang kita hadapi di dunia ini yang membawa banyak orang kepada yang namanya ketakutan, kepada yang namanya kekhawatiran, kepada yang namanya pergumulan. Tantangan dan rintangan selalu akan membawa situasi tidak nyaman. Tetapi saya ingat pernyataan seorang tokoh mobilisasi misi bernama David Platt yang selalu memobilisasi generasi muda gereja untuk terjun dalam pelayanan misi global. Dia berkata bahwa Tuhan tidak memanggil orang Kristen untuk hidup nyaman, tapi untuk diutus ke tempat-tempat di mana Injil belum didengar. Pernyataan ini mengingatkan saya apa yang dikatakan oleh Paulus dalam firman ini. Bahwa Allah itu memilih orang-orang yang sederhana, yang bodoh bahkan bagi dunia, untuk menaklukkan mereka yang berkata punya hikmat. Bahkan dikatakan di sini bahwa Paulus berkata bahwa pemberitaan Injil bagi orang Yahudi itu adalah batu sandungan, tetapi juga bagi orang Yunani itu adalah kebodohan. Kenapa dibilang kebodohan? Karena konsep kerajaan yang dibawa Kristus adalah kerajaan yang benar-benar menjungkir balikan sistem dunia. Apa itu? Kalau dunia bicara raja, pasti bicara fasilitas. Kalau dunia bicara raja, pasti bicara tentang finansial, kapasitas yang hebat, latar belakang yang mumpuni. Tetapi kalau bicara hikmat sorga, bahkan orang paling tidak berarti dalam pandangan dunia, ketika dia ada di dalam tangan Kristus, dia dapat melakukan perkara-perkara yang hebat. Inilah bedanya hikmat dunia dan hikmat dari dunia, dari Allah. Inilah bedanya orang-orang yang hidup berdasarkan pola pikir dunia dan orang yang hidup berdasarkan pola pikir ilahi. Mereka yang hidup dengan cara dunia akan berpikir fasilitas, finansial, support, dan akan berpikir tentang kenyamanan demi kenyamanan. Tetapi mereka yang berpikir ilahi, yang percaya kepada Kristus, mereka bahkan menjadikan tahta singgasana mereka bukan kursi yang megah, bukan posisi yang nyaman, tapi mereka memilih salib untuk diberitakan kepada dunia ini. Saudara tahu Yesus adalah satu-satunya raja yang memilih lahir di kandang domba yang sederhana dan memilih tahtanya yang kita kenal hari ini dengan salib. Dia tidak memilih kursi yang penuh dengan emas, penuh dengan perak, penuh dengan batu permata, tapi salib menjadi tahta yang dipilih Kristus. Tempat dia menyatakan pengampunan, penyelamatan, dan karya pemulihan. Rekan-rekan dalam pelayanan misi, tantangan dan rintangan bukan untuk dihindari, tapi untuk ditaklukkan. Tantangan dan rintangan bukan untuk ditakuti, tapi untuk
kalahkan dengan kuasa Kristus, dengan otoritas ilahi yang telah diserahkan Tuhan kepada kita. Karena Dia berjalan bersama kita. Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, ingat dulu ketika waktu kamu baru pertama kali dipanggil oleh Tuhan, melayani Tuhan, percaya kepada Kristus. Menurut ukuran dunia, kamu tidak bijaksana, kamu tidak berpengaruh. Tetapi sekarang kamu memiliki kualitas jadi berkat di kota Korintus itu. Ini sebuah perubahan yang begitu luar biasa yang dikerjakan oleh Roh Kristus yang adalah hikmat dan kekuatan Allah. Sehingga apapun tantangannya, apapun problemnya, apapun rintangannya, kuasa Allah, hikmat Allah menuntun dan menyertai mereka. Nah, hari ini bagaimana kita meresponi situasi krisis, bagaimana kita meresponi situasi ketidaknyamanan, bagaimana kita meresponi situasi-situasi yang berat dalam pelayanan misi. Saya mau membagikan pernyataan seorang Richard Wurmbrand yang 14 tahun dipenjara karena imannya dalam Kristus. Dia berkata bahwa iman seorang Kristen tidak ditentukan dari perkataan yang dia ucapkan dalam pengakuan imannya, tetapi dibuktikan dari kerelaannya untuk mati. Dan itu dilakukan oleh banyak tokoh-tokoh di Alkitab dan sejarah misi. Mereka-mereka yang menjadi history maker dalam sejarah misi adalah mereka-mereka yang menyerahkan segalanya untuk Kristus. Mereka yang meninggalkan negaranya yang nyaman, melayani ke Indonesia, mengalami banyak tekanan, dan akhirnya mereka bisa memenangkan pelayanan suku-suku yang ada di Indonesia. Sebutlah pelayanan No Mensen, dan sebelum No Mensen datang ke Tanah Batak, ada banyak misionaris yang berkorban nyawa di sana. Sebutlah seorang Anthony van der Lodrek, seorang anak muda yang melayani di Toraja, meninggal di usia 32 tahun. Tetapi hari ini di atas karya pengorbanannya, lahir satu sinode gereja Toraja yang besar. Dan ada banyak sejarah-sejarah demikian yang terjadi di dalam sejarah misi di Indonesia. Kita melihat orang-orang ini juga punya tantangan. Para pendiri-pendiri pelayanan gereja juga punya rintangan. Mereka tidak nyaman dalam banyak hal. Bahkan mereka meninggalkan kondisi kehidupan mereka yang enak untuk masuk ke ladang pelayanan. Mereka korbankan segala-galanya untuk menyelamatkan satu orang jiwa yang berharga di hadapan Tuhan. Karena mereka tahu bahwa pekerjaan misi itu adalah pekerjaan Tuhan yang pasti berhasil karena jaminannya. Wahyu 7 ayat 9, semua orang dari berbagai suku, bangsa, kaum, bahasa akan berdiri di hadapan tahta Tuhan, dan mereka kita sama-sama akan nyembah Tuhan. Maka satu-satunya pelayanan yang pasti berhasil adalah pelayanan misi. Apapun bentuknya, baik itu penanaman gereja, pelayanan kontekstual, pelayanan sosial kemanusiaan, semua upaya untuk menjangkau jiwa bagi Kristus adalah sebuah pelayanan yang pasti berhasil dan berdampak. Maka bagaimana kita menghadapi rintangan dan tantangan dengan hikmat Allah? Yang pertama, pastikan saya dan saudara adalah orang yang dipanggil oleh Kristus. Ini bukan inisiatif manusia kita. Ini bukan inisiatif pribadi kita. Tapi ini adalah karya Kristus yang hebat. Ini bukan perbuatan manusia. Panggilan itu bukan inisiatif manusia. Tapi panggilan itu adalah inisiatif dari sorga. Maka kita yang dipanggil oleh Kristus hari ini harus juga bergantung kepada kuasa sorga. Jangan mengandalkan manusia. Karena panggilan kita akan terekspresi lewat kehidupan hari-hari kita. Yang kedua, bagaimana kita menghadapi tantangan dan rintangan dalam pelayanan misi dengan hikmat Allah. Yang kedua, pastikanlah dalam hidup kita bahwa kita rela melepaskan segala sesuatu untuk kepentingan kerajaan sorga. Ini bukan hal mudah. Ini hal berat. Ini hal sulit. Ini hal yang tidak gampang.
Tapi bagi mereka yang siap mengorbankan segala-galanya untuk Kristus, maka semua rintangan, semua tantangan tidak ada lagi pengaruhnya bagi hidup mereka. Karena yang ada dalam pikiran dan hati mereka hanya Kristus dan kemuliaannya. Hanya Kristus dan keagungannya di antara bangsa-bangsa. Dan yang ketiga, bagaimana kita dapat mengatasi tantangan, rintangan, persoalan dengan hikmat Tuhan adalah dengan mengambil langkah-langkah praktis untuk terlibat melayani Tuhan dalam bidang dan tanggung jawab kita masing-masing. Karena jelas sekali firman Allah memberikan kepada kita sebuah ciri-ciri praktis apa yang dimaksud dengan hikmat Allah. Kita bisa melihatnya di dalam Yakobus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-17. Yakobus pasalnya yang ketiga. Yakobus pasal 3 ayatnya yang ke-17. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni. Jadi mari kita cek pelayanan kita, motivasi kita melayani Tuhan. Hal praktisnya adalah seberapa murni hati kita melayani Dia. Seberapa murni motif pelayanan yang kita kerjakan. Seberapa murni hati kita di hadapan Tuhan yang mengetahui segala sesuatu. Karena mungkin di depan manusia kita bisa berkamuflase. Tapi di depan Tuhan tidak bisa. Maka mereka yang dapat mengaplikasikan hikmat Allah dalam kegiatan hari-hari yang praktis adalah mereka memulai dari melihat, mengevaluasi kemurnian hati mereka. Kalau kita bicara panggilan itu inisiatif Tuhan. Kalau kita bicara soal keputusan keluar dari melepaskan segala ikatan kenyamanan untuk kemuliaan Kristus, itu juga adalah kuasa Roh Kudus. Tapi yang memastikan hati nurani kita murni membutuhkan keputusan pribadi kita. Karena hanya kita yang tahu apa isi hati kita. Hanya kita yang tahu apa yang menjadi motif-motif di balik semua pelayanan yang kita kerjakan. Jadi kalau kita bicara hikmat Allah, cirinya adalah murni. Artinya apa? Motif utama hanya kemuliaan Tuhan. Motif utama hanya kebesaran Kristus. Tidak ada yang lain. Yang kedua, selanjutnya dikatakan di sini, selanjutnya pendamai. Maka aktivitas praktis untuk menghadapi tantangan rintangan prinsipnya selalu menjadi pembawa damai. Kita disakiti, kita memberkati. Kita dipukuli, kita tetap mengasihi. Tidak mudah, saudara. Beberapa kali dalam situasi media sosial, saya pun juga terpancing dengan emosi untuk mereaksi sebuah perbuatan-perbuatan intoleran. Tapi kemudian saya lagi ingat, saya tidak sedang menghadapi situasi dunia dengan hikmat dunia. Tapi saya harus menghadapi situasi dunia dengan hikmat sorga. Maka ciri kedua adalah damai itu sendiri. Terkadang mengusahakan perdamaian itu butuh effort, mematikan ego, meruntuhkan harga diri kita. Tetapi itulah hikmat ilahi. Karena hikmat yang dari atas pasti membawa damai. Menghadirkan shalom, menghadirkan ketenangan, menghadirkan damai sejahtera. Maka evaluasilah aktivitas kita hari-hari ini. Apakah diisi dengan kedamaian atau dengan emosi yang meluap-luap karena tekanan demi tekanan yang kita rasakan. Selanjutnya dikatakan di sini, hikmat yang dari atas itu peramah. Artinya apa? Dia suka bergaul, dia tidak mudah tersinggung, tapi dia mudah bersosialisasi dengan masyarakat, dia mudah membangun relasi, kekuatannya adalah dengan membawa kehadiran Tuhan di tengah pergaulan masyarakat.
maka hikmat dari Allah akan nampak terekspresi dari kualitas relasi kita di masyarakat. Apakah kita ramah seorang dengan yang lain? Apakah kita murah, senyum, menyapa, mengajak mereka untuk mengalami kasih Kristus bersama-sama dengan kita? Atau malah kita mudah tersulut emosi? Ini kita tahu sendiri dalam hati kita. Dan ini juga yang membuat kita bisa ngerti bahwa kita sedang ada dalam hikmat Tuhan atau hikmat dunia. Selanjutnya, selain peramah, dikatakan di sini penurut. Ketaatan adalah ekspresi dari hikmat ilahi. Bukan pemberontakan, bukan pembangkangan, tapi sebuah sifat menuruti, menaati, dengan sukacita melakukan pelayanan, menaati para pemimpin pelayanan, menaati kebijakan-kebijakan dengan hikmat Tuhan. Itulah yang dimaksud dengan hikmat. Selanjutnya, apalagi menjadi ciri hikmat Allah itu? Penuh belas kasihan. Hari-hari kita melihat jiwa-jiwa yang terhilang dengan kasih Tuhan. Kita digerakkan oleh belas kasihan untuk menjangkau orang-orang lemah, orang-orang di desa-desa, orang-orang yang sedang kesulitan, ibu-ibu janda, orang-orang lansia, anak-anak yang terlantar. Kita mulai terlibat melayani mereka dengan kasih yang dari Kristus. Apalagi yang diekspresikan dalam kegiatan praktis dari hikmat itu? Buah yang baik. Orang yang hidup dengan hikmat Allah, pasti hidupnya berdampak. Pasti hidupnya berpengaruh bagi lingkungan. Ada buah-buah yang keluar dari hidupnya yang membuat lingkungan sekitarnya merasakan kasih dan kuasa Kristus. Mereka melihat kemuliaan Kristus lewat orang-orang yang hidup dalam hikmat Allah ini. Dan ini dikatakan apa selanjutnya? Tidak memihak. Dia selalu berdiri di tengah-tengah celah. Berdiri di hadapan Tuhan untuk membela manusia-manusia yang berdosa. Dan berdiri di hadapan manusia untuk menyampaikan suara Tuhan, suara kenabian, panggilan Kristus untuk datang mengalami perjumpaan dengan Kristus. Dan yang terakhir, definisi atau ciri khas dari kehidupan praktis hikmat ilahi adalah tidak munafik. Apa yang dikatakan itu lahir dari hati. Apa yang diucapkan itu yang dilakukan. Kadang-kadang hari-hari ini kita ketemu banyak orang yang kelihatan sangat rohani. Tapi di balik semua itu ada topeng yang begitu kuat yang menutup realita hari-hari mereka yang penuh dengan kemunafikan. Mari kita evaluasi hidup kita. Supaya kita dapat mengalahkan rintangan, mengatasi tantangan dengan hikmat Tuhan. Yang pertama, yakinlah sorga panggil saudara. Yang kedua, yakinlah bahwa Kristus bersama saudara. Dan itu cukup. Karena Yesus memilih salib sebagai tahtanya. Dan dia mau saya dan saudara juga memilih salib sebagai dasar landasan karya kita. Dan yang ketiga, bagaimana kita memastikan kita sedang hidup dalam hikmat ilahi? Adalah kita lihat, evaluasi setiap hari aktivitas kita. Apakah murni? Apakah dia pendamai? Apakah dia ramah? Apakah dia penuh belas kasihan? Apakah dia tidak memihak? Dan apakah dia tidak munafik? Dengan melakukan 3 langkah ini, apapun masalahnya, apapun rintangannya, apapun pergumulannya, kita dapat mengatasi semuanya. Karena kita pasti yakin hikmat Allah ada dalam hati kita, ada dalam hidup kita. Dan Alkitab berkata, orang-orang yang memiliki hikmat Allah adalah mereka yang mengalahkan dunia ini. Mereka yang menaklukkan dunia ini. Seorang pendiri Open Doors
bernama Brother Andrew berkata bahwa Alkitab penuh dengan orang-orang yang melawan arus ketakutan. Mereka tidak menyerah dengan tantangan. Mereka tidak menyerah dengan pergumulan. Karena mereka tahu mereka sedang berjalan dengan Tuhan. Dan Allah sampai hari ini masih mencari orang-orang demikian. Dan saya berdoa, kita semua yang ada dalam persekutuan ini, yang ada dalam komunitas ini, didapati sebagai mereka-mereka yang melawan arus untuk menghadirkan kemuliaan Kristus. Yang menaklukkan ketakutan untuk menghadirkan kuasa Kristus di tengah dunia ini. Maka yakinlah dengan memahami semua ciri-ciri yang saya bagikan ini. Panggilan, rela mati dengan Kristus, dan mengevaluasi tindakan praktis kita hari-hari dengan standar hikmat ilahi. Maka percayalah, apapun tantangannya, apapun pergumulannya, bagaimanapun beratnya, kita dapat berkata, bersama Kristus saya cakap menanggung segala perkara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, mari kita berdoa. Izin ya, aku lagi mau pimpin doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk rekan-rekan persekutuan pelayanan misi desa yang terus setia setiap hari di altar Tuhan. Tolonglah kami semua untuk dapat mengatasi tantangan dan rintangan dalam pelayanan misi dengan menggunakan hikmat sorgawi, dengan menggunakan hikmat ilahi yang selalu tersedia, yang selalu siap dialirkan oleh Bapa sumber segala hikmat bagi mereka-mereka yang rindu mengalami hikmat ilahi dalam menaklukkan tantangan hidup sehari-hari. Hamba berdoa memberkati para pemimpin-pemimpin pelayanan yang ada di tempat ini. Pakailah hidup mereka di tempat mereka masing-masing untuk menyatakan kemuliaan, kehormatan, dan kebesaran-Mu. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin.